Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Strategi Belajar Mengajar yang beranggotakan Azizi Habudin binti Muawanah dan saya sendiri Dulestari. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Pembelajaran Konstruktivistik. Saya sendiri akan mempresentasikan tentang pengertian strategi pembelajaran konstruktivistik dan ciri-cirinya. Langsung saja saya presentasikan ya. Yang pertama, pengertian pembelajaran konstruktivistik. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Menurut Martin, konstruktivisme menekankan pentingnya setiap siswa aktif mengonstruksikan pengetahuan melalui hubungan saling mempengaruhi dari belajar sebelumnya dengan belajar baru. Jadi di sini saya menarik kesimpulan bahwa siswa dituntut untuk membangun kreativitasnya dalam belajar dengan menginstruksikan pengetahuan dalam aktifnya partisipasi siswa itu sendiri. Atau dapat disimpulkan pula bahwa sebagai landasan paradigma pembelajaran, konstruktivisme menyerukan perlunya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Perlunya pengembangan siswa belajar mandiri dan perlunya siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri strategi pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, guru adalah sebagai salah satu dari berbagai macam sumber belajar, bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi di sini guru itu harus menguasai berbagai sumber pembelajaran. Jadi tidak hanya satu sumber pembelajaran. Hal ini dikarenakan agar siswa yang bertanya bisa mengetahui berbagai sumber pelajaran dari gurunya tersebut. Yang kedua, guru membawa siswa masuk ke dalam pengalaman-pengalaman yang menentang konsepsi pengetahuan yang sudah ada dalam diri mereka. Konsepsi di sini itu diartikan sebagai konsep atau wawasan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa tersebut. Dan selanjutnya, guru membiarkan siswa berpikir setelah mereka disuguhi beragam pertanyaan-pertanyaan dari guru. Artinya di sini siswa dilatih untuk lebih aktif dalam berpikir. Jadi mereka memiliki kreativitasnya sendiri-sendiri dan penguasaan materi yang telah dipahaminya. Dan selanjutnya, guru menggunakan teknik bertanya untuk memancing siswa berdiskusi satu sama lain. Jadi ini tuh bersangkut paut dengan yang tadi ciri-ciri sebelumnya, yang guru menyuguhi pertanyaan-pertanyaan untuk siswanya. Jadi memberikan beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan pembelajarannya, jadi agar siswa itu lebih aktif dengan temannya sendiri. Yang selanjutnya, guru menggunakan istilah-istilah kognitif seperti klarifikasikan, analisis, dan ciptakanlah ketika merancang tugas-tugas. Yang selanjutnya, guru membiarkan siswa bekerja secara otonom dan bersifat inisiatif sendiri. Jadi otonom sendiri di sini itu berarti berdiri sendiri atau mandiri. Jadi siswa itu berinisiatif, memiliki inisiatif dalam pemikirannya sendiri. Yang selanjutnya, guru menggunakan data mentah dari sumber primer bersama-sama dengan bahan-bahan pelajaran yang dimanipulasi. Jadi dimanipulasi dalam artian untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis secara terampil. Selanjutnya, guru tidak memisahkan antara tahap mengetahui proses menemukan. Dan yang terakhir, guru mengusahakan agar siswa dapat mengomunikasikan pemahaman mereka. Karena dengan begitu mereka benar-benar sudah belajar. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa di sini itu siswa itu dilatih untuk lebih aktif, berpikir kreatif dan berinisiatif lebih mandiri lagi. Jadi guru pun harus mempunyai wawasan yang luas untuk memberikan pembelajaran yang diberikannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizi Habudin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendekatan konstruktivistik. Prinsip-prinsip pendekatan konstruktivistik itu ada dua. Yang pertama adalah prinsip guru mengajarkan konsep, ide atau pengertian kepada siswa seperti kuliah-kuliah
biasa itu tatap muka itu ya, dan kedua prinsip dari proses transfer tersebut. Jadi guru itu menerangkan, menjelaskan dengan jelas kepada siswanya dan mengkonstruksinya sendiri melalui pengalamannya, dan siswa itu berpikir sesuai dengan pengalamannya. Selanjutnya itu komponen-komponen pembelajaran pada pendekatan konstruktivistik. Yang pertama komponennya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya memiliki kepekaan, jadi murid itu biar bisa memiliki kepekaan sendiri, tanggung jawab, dan mengembangkan potensi siswa itu. Yang kedua adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu guru menerangkan pesan-pesan penting, pesan-pesan pada siswanya. Yang selanjutnya peran dalam pembelajaran. Guru berperan membantu proses mengonstruksi pengetahuan oleh siswa berjalan lancar, sedangkan siswa berperan aktif dalam berkegiatan aktif berpikir. Dan selanjutnya evaluasi pembelajaran lingkungan. Belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan. Jadi itu ada 4. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua strategi pembelajaran, yang ketiga peran dalam pembelajaran, dan yang keempat adalah evaluasi pembelajaran. Itu bisa dibaca sendiri di PPT. Saya akan menjelaskan selanjutnya karena ini waktunya sudah mepet. Selanjutnya yaitu model dan prosedur penerapan. Yaitu yang pertama dari model prosedur penerapan adalah menghargai keanekaragaman peserta didik. Peserta didik itu ada yang berbeda-beda dari pemikirannya, dari bahasa daerah. Mungkin kalau mahasiswa itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari berbagai daerah. Itu harus menghargai sesama mahasiswa. Selanjutnya meletakkan keberhasilan proses pembelajaran lebih besar di pundaknya. Jadi mendorong siswa itu untuk menjadi sukses. Yang selanjutnya memberi kesempatan peserta didik mengekspresikan pikiran dan penemuannya. Selanjutnya mendorong peserta didik mampu memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungannya. Mendorong peserta didik untuk mampu memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungannya. Jadi di lingkungan masing-masing peserta didik itu berbeda-beda. Dari situlah peserta didik bisa mengambil pelajaran. Yang selanjutnya memasukkan penugasan portofolio sebagai salah satu alat penilaian. Selanjutnya dalam peran ini pendidik juga harus mampu mendorong peserta didik untuk mencari penemuan-penemuan baru, yaitu kalau mahasiswa itu dosen mendorong mahasiswanya untuk menemukan ekspresi yang baru, menemukan sesuatu yang baru. Sekian dari penjelasan saya, nanti akan dilanjutkan teman saya Binti Muawanah. Saya Binti Muawanah akan melanjutkan penjelasan dari Mas Aziz Sihabuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang model penerapan strategi pembelajaran konstruktivistik dalam sistem pembelajaran. Untuk model-model penerapan strategi pembelajaran konstruktivistik ini ada 6 model, yaitu yang pertama 1. Menghargai keanekaragaman peserta didik. Dalam hal ini, pendidik harus menggunakan berbagai macam pendekatan sesuai dengan karakteristik yang beraneka ragam dari peserta didik tersebut.
Kemudian yang kedua yaitu meletakkan keberhasilan proses pembelajaran lebih besar di pundak peserta didik daripada di tangan pendidik. Pendidik harus memberikan berbagai metode belajar kepada peserta didik sehingga mereka itu mampu belajar secara mandiri. Dan dalam hal ini pendidik hanya sebagai fasilitator atau motivator. Kemudian yang ketiga yaitu memberi kesempatan peserta didik mengekspresikan pikiran dan penemuannya. Pendidik harus mengurangi alokasi waktunya di dalam kelas untuk berceramah dan memberikan waktu yang luas kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dengan temannya. Contohnya membentuk kelompok-kelompok kecil yang mana bisa membuat interaksi antara teman yang satu dengan teman yang lainnya atau seorang siswa dengan pendidiknya. Yang keempat yaitu mendorong peserta didik mampu memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungannya. Pendidik harus mendesain materi pelajarannya sedemikian rupa sehingga peserta didik terdorong untuk mencari sumber-sumber pengetahuan dari berbagai tempat di luar fasilitas sekolah. Bisa jadi seperti perpusda, internet, media massa, atau wawancara dengan orang-orang yang ahli dalam bidang pengetahuan. Yang kelima yaitu memasukkan penugasan portofolio sebagai salah satu alat penilaian. Dalam hal ini, pendidik harus memberi kesempatan lebih luas kepada peserta didik secara individu dalam bentuk pembimbingan untuk mengerjakan penugasan-penugasan tersebut. Dan yang terakhir yaitu dalam peranan ini, pendidik juga harus mampu mendorong peserta didik untuk mencari penemuan-penemuan baru, meski masih dalam taraf terkecil terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran konstruktivistik. Untuk kelebihan-kelebihannya diantaranya 1. Memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengekspresikan gagasan atau ide-ide yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan atau ide atau gambaran yang telah dimiliki oleh siswa tersebut. Yang ketiga yaitu mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, dan mendorong refleksi tentang model dan teori. Kemudian yang keempat yaitu memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Dan untuk kelemahan-kelemahannya diantaranya 1. Hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Kemudian yang kedua yaitu konstruktivistik, menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang lama, dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap seperti perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.